KPK dipermalukan kembali. Pemberantasan korupsi di negeri ini ibarat memutuskan ekor cicak. Setiap kali ekor itu bisa dipatahkan, tak lama ekor cicak tumbuh kembali, bahkan bisa bercabang. Cicak pernah menjadi ikon bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat terjadi perseteruan antara lembaga anti rasuah itu dengan Polri tahun 2009. Cicak dianggap lemah dan pasti kalah melawan buaya. Namun, cicak yang didukung publik menguat dan buaya pun tak berdaya. Dukungan masyarakat kepada KPK terus mengalir dan berbalik arah saat KPK dilahirkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Undang-undang itu dinilai melemahkan KPK. Kasus cicak versus buaya mencuat lagi dan lagi-lagi menghadapkan KPK dengan Polri tahun 2012 dan 2015, padahal dalam tubuh KPK selalu mengalir darah kepolisian karena lembaga anti korupsi itu sebagian pimpinannya adalah mantan polisi serta didukung oleh jajaran Polri. Dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK sejak 9 tahun terakhir terasa dilemahkan, bukan dari luar melainkan dari dalam, termasuk dengan perubahan undang-undang KPK. Bahkan tak hanya dilemahkan, tetapi dipermalukan pula. Sejumlah pimpinan KPK dipaksa mundur atau diberikan sanksi etik gara-gara melakukan perbuatan yang dianggap lekat dengan korupsi. Tak cukup pimpinan KPK, kasus terakhir adalah terungkapnya pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK. Kasus ini melibatkan 15 pegawai KPK yang kini diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kejadian ini merupakan tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama KPK. Lembaga itu dipermalukan kembali. Ironis, KPK yang dipercaya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi pun tak luput dari praktik yang selama ini diperanginya. Kasus pungli di rutan KPK memperparah pandangan publik yang sudah lama skeptis terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Pungli yang terpidana kasus korupsi itu memperlihatkan kepada publik betapa suburnya korupsi pada mereka yang seharusnya sudah bertobat karena dipenjara. Perbuatan itu tak hanya menodai reputasi KPK, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif ketidakmampuan kita membasmi korupsi dari akar-akarnya. Dan praktik pungli atau korupsi ini bukan kali pertama terjadi di KPK. Kejadian yang berulang ini menunjukkan pungli dan korupsi merupakan persoalan sistemik yang menuntut langkah tegas dari semua pemangku kebijakan, terutama aparat penegak hukum, pimpinan negara ini, dan pimpinan KPK. Pembersihan internal harus jadi prioritas yang tidak dapat ditawar lagi. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa KPK tidak boleh hanya fokus pada penindakan korupsi di luar, tetapi juga harus memastikan kebersihan internal organisasinya. Apabila tidak, KPK beresiko semakin kehilangan kepercayaan publik. KPK harus dikembalikan sebagai benteng terakhir dalam perang melawan korupsi, bukan menjadi bagian dari masalah bangsa yang sudah akut ini. Perubahan kepemimpinan nasional yang akan terjadi dalam waktu dekat bisa menjadi momentum memperkuat kembali pemberantasan korupsi.